Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran geografi. Aku Nodi, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget, yaitu region nodal. Pernah kepikiran nggak, kenapa ada kota besar yang selalu jadi pusat aktivitas, sementara daerah lain bergantung padanya? Atau kenapa ada wilayah yang punya hubungan erat dengan pusat tertentu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab bersama, dan tentunya aku nggak sendirian. Ada teman-teman Nodi yang bakal menjelaskan semuanya buat kalian. Selanjutnya yaitu struktur region nodal. Region nodal memiliki struktur yang terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian nodus atau inti. Inti ini adalah pusat kota atau titik utama yang menjadi pusat pergerakan. Misalnya, CBD di kota-kota besar yang menjadi pusat bisnis dan perkantoran. Lapisan yang kedua ada internal area atau hinterland. Area ini memiliki fungsi sebagai pemasok kebutuhan untuk nodus. Misalnya, daerah sekitar kota yang menyediakan bahan makanan, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya. Bagian selanjutnya ada external area. Bagian ini merupakan wilayah yang paling luar yang memiliki interaksi lebih lemah dengan pusat. Bisa berupa daerah suburban atau pedesaan yang masih terhubung secara tidak langsung dengan kota utama. Dan ini yang namanya 4 unsur region nodal, yang akan dijelaskan oleh Kak Salsa. Unsur esensial geografi regional nodal ada 4. Yang pertama itu adanya arus, barang, ide atau gagasan, dan manusia. Wilayah nodal ini ditandai dengan adanya pergerakan yang intens. Arus barang ini mencakup dengan perdagangan dan distribusi produk. Sedangkan arus atau ide gagasan manusia ini tuh mencakup terkait dengan adanya informasi, inovasi, dan budaya. Yang kedua, adanya node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir. Nah, ini tuh inti dari konsep wilayah regional nodal. Node yang artinya pusat ini bisa berupa seperti kota-kota besar, pusat industri, ataupun pusat pemerintahan. Pusat ini biasanya menarik orang atau barang dari untuk wilayah sekitarnya. Yang ketiga itu adanya wilayah yang semakin meluas. Nah, itu seiring pertumbuhan pesat, maka akan tersebar lebih luas. Yang keempat itu adanya jaring-jaring rute terdapat tukar menukar secara langsung. Untuk mendukung arus tersebut diperlukan jaringan dan transportasi komunikasi yang baik. Ini mencakup seperti jalan, rel kereta, ataupun jalan tol. Nah, jaringan ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide atau barang dan lain-lain. Contoh regional nodal yaitu Jabodetabek. Kenapa sih Jabodetabek termasuk pada wilayah nodal? Yang pertama karena adanya pusat yaitu Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, ataupun pusat bisnis. Nah, di sana ada kota di sekitarnya meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau kota-kota tersebutlah yang menjadi daerah hinterlandnya atau daerah sekitar sebagai penyokong. Mereka itu biasanya orang yang bekerja di daerah Jakarta. Baik, untuk peran dan fungsi regional nodal yang pertama yaitu pusat pelayanan barang dan jasa.
Pusat pelayanan barang dan jasa adalah tempat yang menyediakan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan wilayah sekitarnya. Dan ini juga menjadi penyedia lapangan kerja, membantu menampung orang-orang yang pindah dari desa ke kota yang disebut dengan urbanisasi. Selain itu, pusat ini mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan menjadi titik penting dalam transportasi dan distribusi barang. Pusat ini juga berperan sebagai tempat berkembangnya inovasi dan teknologi yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial. Dan yang selanjutnya yaitu faktor pembentuk regional. Faktor pembentuk regional adalah salah satu unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya wilayah yang terpusat pada satu atau beberapa titik. Faktor-faktor yang meliputi itu, yang pertama, letak geografis. Wilayah yang berada di tempat strategis seperti jalur yang dekat dengan transportasi. Yang kedua, infrastruktur. Yang disebut dengan infrastruktur yaitu ketersediaan sarana transportasi dan fasilitas yang mendukung pergerakan barang dan orang. Yang ketiga, kegiatan ekonomi, di mana pusat kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan industri yang berkembang di daerah tertentu. Yang keempat yaitu sentra produksi, di mana wilayah yang menjadi pusat produksi barang atau jasa tertentu. Yang kelima yaitu faktor sosial dan budaya, di mana keberagaman sosial dan budaya yang mempengaruhi interaksi antar wilayah. Yang keenam yaitu kebijakan pemerintah, di mana perencanaan dan pengembangan wilayah oleh pemerintah. Faktor-faktor ini berinteraksi untuk membentuk wilayah yang terhubung dan berkembang secara bersama. Ahli geografi Jerman yaitu von Thunen hidup pada tahun 1783 sampai 1850 membuat model The Isolstadt, yaitu sejenis laboratorium regional yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi lokasi lahan pertanian mengelilingi pusat kota tunggal. Nah, ada 4 syarat model The Isolstadt. Ada 4 syarat model The Isolstadt yang dikemukakan oleh von Thunen. Yang pertama, menentukan bahwa kesuburan tanah dan iklim harus sama dalam di suatu region. Selanjutnya, yang kedua, kondisi alam homogen dataran, tidak ada lembah sungai atau pegunungan yang mengelilinginya. Yang ketiga, yaitu permukaan bumi yang datar itu hanya ada kota tunggal sebagai pusat di wilayah tersebut, dan kota pusat ini terisolasi oleh hutan. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, von Thunen mengajukan gagasan bahwa petani-petani di Isolated State mengangkut sendiri hasil pertaniannya ke pasar atau tidak ada perusahaan angkutan, dan mereka menggunakan kereta kuda langsung ke pusat kota. Selanjutnya, von Thunen membagi ke dalam 4 zona. Yang pertama adalah zona 1 atau zona paling tengah, zona pertanian intensif dan peternakan sapi perah. Yang selanjutnya adalah zona 2, yaitu wilayah hutan yang kayunya dipergunakan untuk bahan bangunan dan kayu bakar. Selanjutnya ada zona 3, lahan pertanian ekstensif. Dan yang terakhir adalah zona 4 atau zona yang paling luar, yaitu lahan peternakan ekstensif dan hasil-hasil ternakan. Tapi teman-teman, bagaimana ya skema regional? Kak Nodi, masih bingung nih. Yang akan disampaikan oleh Kak Farhan mengenai regionalisasi. Skema regional adalah konsep yang menjelaskan bagaimana suatu wilayah berfungsi sebagai pusat aktivitas yang terhubung dengan wilayah lainnya. Wilayah ini tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan ekonomi, sosial, dan infrastruktur dengan daerah di sekitarnya. Regional memiliki 3 bagian, yaitu input, interaksi sistem, dan output. Nah, yang pertama itu ada input atau masukan. Bagian ini mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wilayah untuk berfungsi dan berkembang. Nah, masukan ini bisa berupa kebutuhan manusia seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Bisa juga berupa barang dan energi dari luar wilayah, seperti bahan baku, industri, listrik, atau barang impor dari daerah lain. Contohnya itu sebuah kota membutuhkan pangan dari desa sekitarnya, bahan baku industri dari daerah lain, dan energi listrik untuk mendukung aktivitas warganya. Yang kedua yaitu adanya interaksi sistem. Nah, bagian ini menjelaskan bagaimana wilayah tersebut beroperasi sebagai suatu sistem yang saling terhubung. Ada beberapa komponen utama yang itu penduduk nodes.
atau warga yang tinggal dan bekerja di dalam wilayah tersebut seperti petani, buruh, pabrik, atau pegawai kantor. Kedua itu ada daerah produksi atau wilayah yang menghasilkan barang atau jasa seperti lahan, pertanian, pabrik, atau tambang. Nah, yang ketiga itu ada jalur komunikasi dan transportasi, yaitu infrastruktur yang menghubungkan pusat kegiatan dengan daerah lain seperti jalan, rel, kereta api, atau jaringan telekomunikasi. Adalah proses pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan tertentu untuk mempermudah menganalisis dan pengelolaan. Nah, tujuan utama dari regionalisasi adalah menyederhanakan struktur wilayah dengan mengelompokkan daerah yang memiliki karakteristik serupa ke dalam satu kelompok. Nah, kemudian terdapat beberapa manfaat dari regionalisasi seperti memisahkan unsur yang kurang berguna, mengurangi keanekaragaman permukaan bumi, menyediakan informasi mengenai fenomena geografis, dan memantau perubahan fenomena alam dan manusia. Regionalisasi itu regionalisasi berdasarkan iklim wilayah tropis. Misalkan Indonesia dan Brazil berada di iklim tropis. Kemudian subtropis yaitu mencakup Amerika Serikat bagian selatan dan Australia. Kemudian wilayah kutub mencakup Antartika dan Greenland. Jadi, regionalisasi ini membantu dalam memahami dan mengelola wilayah dengan lebih baik dengan mengelompokkan daerah berdasarkan kesamaan tertentu. Kita dapat lebih mudah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, regionalisasi ini juga berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan dari geografi hingga kebijakan pembangunan karena memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antar wilayah. Bagaimana region nodal bersifat overlap yang akan dijelaskan oleh Kak Rifki. Mana ya? Kalau region nodal digabung dengan region fungsional. Region nodal merupakan bersifat overlap, merupakan wilayah yang mendapatkan layanan lebih dari satu kota atau pusat layanan. Penduduk di wilayah membagikan aktivitas ekonominya lebih dari satu kota atau pusat layanan. Daerah yang berwarna putih yaitu memiliki daerah yang dominan dilayani oleh satu kota A, B, atau C. Lebih dari 75% penduduknya yaitu menghabiskan 75% pendapatannya di salah satu kota tersebut. Yang kedua yaitu daerah yang diberi titik, yaitu daerah yang dilayani oleh dua kota secara seimbang. Sekitar 50% penduduknya dan 50% pendapatannya dihabiskan di dua kota tersebut, kota A, kota B, atau kota A, kota C. Yang ketiga yaitu daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini merupakan daerah yang dilayani oleh ketiga kota tersebut. Kurang dari 50% penduduknya dan kurang dari 50% juga pendapatannya dihabiskan di salah satu kota saja. Gabungan region nodal, region uniform membentuk sistem wilayah yang saling terhubung dan dinamis. Konsep ini mengombinasikan keseragaman karakteristik geografis dengan interaksi fungsional dalam ruang. Yang pertama ada zona inti core area, pusat utama aktivitas seperti kota besarnya menjadi pusat perdagangan, industri, dan pemerintahan. Zona transisi, transition zone, wilayah perbatasan antara region nodal dan uniform, misalnya pinggiran kota yang mulai berkembang tetapi masih memiliki unsur perdesaan. Zona hinterland, kawasan yang bergantung pada pusat nodal untuk ekonomi dan layanan, seperti daerah perdesaan yang mengandalkan kota terdekat tetapi tetap mempertahankan karakteristik wilayahnya. Gabungan ini menciptakan hubungan yang kuat antara pusat kegiatan dan wilayah sekitar, membentuk pola interaksi dinamis dalam aspek ekonomi, sosial, dan geografis. Wow, hari ini kita belajar banyak banget ya tentang region nodal. Banyak materi yang sudah kita pelajari. Intinya, region nodal itu berkaitan tentang antar wilayah yang saling bergantung membentuk jaringan interaksi yang kompleks. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa eksplorasi wilayah sekitar kalian dan lihat bagaimana konsep region nodal terjadi di dunia nyata. Sampai jumpa di video berikutnya.